Selamat datang di channel Mimin. Jika mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Mimin sudah cantumkan linknya di deskripsi. Selamat menikmati. Karena kebaikan Zhou Zheng, saat dia sedang berjalan-jalan di tengah kota, dia disapa oleh orang-orang yang telah dia bantu. Seseorang yang bernama Li, dia mendoakan Zhou Zheng supaya dia berhasil dalam pertempuran besok. Bahkan, seorang wanita mengatakan, jika dia dan semua orang bertaruh akan kemenangan Zhou Zheng melawan seorang ketua. Setelah melihat orang-orang yang terlihat ramah kepada Zhou Zheng, Lan Xi merasa bahwa Zhou Zheng telah menjadi orang yang berbeda. Zhou Zheng telah menjadi sangat populer hanya dalam beberapa bulan saja. Zhou Zheng hanya tersenyum dan mengatakan, jika semua orang pasti akan berkembang. Di sisi lain, di sebuah gang, seseorang menyuruh temannya untuk membatalkan apa yang akan dia lakukan jika dia khawatir. Namun, dengan tegas, dia mengatakan, jika dia tidak mau. Orang itu adalah Zhou Hongqiang. Dia melihat dan mengamati apa yang dilakukan oleh Zhou Zheng. Zhou Hongqiang akan menyerahkan semua keputusan kepada Zhou Zheng. Sebab, Zhou Zheng tahu apa yang dia lakukan. Kemudian, Zhou Hongqiang pergi. Sebab, masih ada hal yang harus dia lakukan. Kembali ke sisi Zhou Zheng. Dia ternyata pergi ke sebuah toko senjata. Dia berharap tempat itu memiliki apa yang dia inginkan. Saat Zhou Zheng memasuki tempat itu, dia langsung disambut oleh pemilik toko. Pemilik toko langsung menyambut Zhou Zheng dengan ramah. Dia menanyakan, apa yang bisa dia bantu dan apa Zhou Zheng butuhkan di tempatnya. Zhou Zheng mengatakan, jika dia membutuhkan sebuah busur yang kuat. Zhou Zheng bertanya, apakah orang itu memilikinya? Sembari mengingat-ingat di mana dia menaruh busur itu. Pemilik toko mengatakan, jika dia memiliki satu. Kemudian, pemilik toko mencarinya di tumpukan senjata, di dalam sebuah kontainer besar. Namun, pemilik toko mengatakan, kalau busur itu sangat berat. Untuk bisa menggunakannya, setidaknya, Zhou Zheng harus memiliki kekuatan minimal 300 kg, untuk dapat menarik busur, dan menembakkan panah. Kemudian, pemilik toko menyerahkan busur yang diminta oleh Zhou Zheng. Pemilik toko mengatakan, jika tidak banyak orang yang menggunakan senjata jenis itu. Jadi, jika Zhou Zheng menyukainya, pemilik toko itu akan memberikan busur itu kepada Zhou Zheng sebagai hadiah darinya. Lan Xi penasaran, kenapa Zhou Zheng membeli busur sebagai senjata. Dia pun menanyakan, apakah Zhou Zheng lebih nyaman bertarung menggunakan sebuah busur. Jawaban Zhou Zheng cukup sederhana. Menurutnya, menggunakan busur itu jauh lebih keren. Dalam hatinya, Zhou Zheng berpikir, jika dia ingin melatih penglihatannya, kekuatan tarikan, dan akurasi. Menurutnya, tidak ada yang lebih baik daripada menggunakan sebuah busur. Lan Xi terkejut melihat Zhou Zheng bisa menarik busur itu. Dalam hatinya, Lan Xi tak menyangka, padahal, Zhou Zheng bukanlah seorang seniman bela diri. Tapi, dia bisa menarik busur seberat itu dengan mudah. Tiba-tiba, ada sebuah teriakan anak kecil yang bertanya kepada neneknya, jika ada sesuatu di kepalanya. Zhou Zheng dan Lan Xi langsung berkeringat, saat mereka mengetahui, jika anak panah yang baru saja ditembakkan oleh Zhou Zheng menancap di rambut nenek. Namun, menurut Zhou Zheng, itu tidak buruk. Memang itulah yang dia inginkan. Tapi, Lan Xi menyarankan Zhou Zheng untuk berlatih saja di tempat lain. Kemudian, Zhou Zheng datang ke tempat nenek itu dan meminta maaf, sebab dia telah mengejutkannya. Menurut si nenek, itu bukanlah sebuah masalah besar. Anak panah itu kemudian diambil oleh cucunya dan menurut cucunya, rambut nenek dapat menumbuhkan sebuah anak panah. Kemudian, anak itu diangkat oleh pemilik toko. Dia langsung mengambil anak panah itu. Sebab, anak panah itu adalah sebuah benda yang berbahaya. Tapi, setelah melihat anak panah itu, pemilik toko terkejut. Ternyata, di ujung anak panah itu, ada sebuah lalat yang telah mati dan tertancap di sana. Pemilik toko berpikir, apakah itu adalah sebuah kebetulan saja? Beberapa saat kemudian, di hutan, terlihat sebuah monster nyamuk yang langsung mati, ketika kelapanya ditembus oleh sebuah benda tajam yang melesat sangat cepat. Tak hanya satu nyamuk saja yang berhasil dihabisi hanya dengan satu kali tembakan saja. Bahkan sampai 3 nyamuk sekaligus. Lan Xi tak menyangka. Ternyata, Zhou Zheng bisa memanah dan mengenai target dengan sangat akurat. Sedangkan Zhou Zheng terlihat lega,
karena dia berhasil melakukannya tanpa melakukan kesalahan sedikit pun. Setelah membuka layar statusnya, Zhou Zheng senang, karena dia telah mencapai level 15. Setelah ini, dia harus bisa membuka 2 keterampilan baru. Keterampilan yang dia miliki saat ini adalah pemindaian titik lemah. Keterampilan ini dapat memeriksa titik lemah target. Namun, target tidak boleh melebihi 10 level dari pengguna. Yang kedua adalah akurat, skill pasif. Keterampilan ini dapat meningkatkan akurasi pengguna. Yang ketiga adalah dual slash. Keterampilan ini dapat menyerang musuh 2 kali, serangan pertama memiliki 100% kerusakan, dan serangan yang kedua memiliki 60% kerusakan. Yang berikutnya adalah backstab. Keterampilan ini dapat memberikan 150% damage tambahan 300 damage, harus mengaktifkan keterampilan dengan dagger di belakang target. Menurut Zhou Zheng, kedua keterampilan ini sangatlah berguna dalam permainan. Tetapi, dia tidak tahu soal efeknya dalam dunia nyata. Kemudian, Zhou Zheng bertanya kepada Lan Si, apakah dia tahu di mana dia bisa menemukan monster yang lebih kuat dari lalat. Lan Si tak langsung mengatakannya. Sebelumnya dia bertanya, apa yang sebenarnya Zhou Zheng rencanakan. Beberapa saat kemudian, panel berpindah di sebuah hutan bambu. Zhou Zheng terlihat sangat senang, karena dia tidak menyangka bahwa dia akan menemukan hutan bambu di tempat itu. Menurutnya, pemandangan di sana sangatlah bagus. Lan Si mengejar Zhou Zheng yang berlari ke arah hutan bambu itu. Lan Si mengingatkan Zhou Zheng bahwa tempat itu memiliki babi hutan pedang. Bahkan, seniman bela diri peringkat 4 dan 5 tidak berani memprovokasinya. Lan Si meminta Zhou Zheng untuk kembali saja. Langkah Zhou Zheng dan Lan Si terhenti ketika dia melihat sosok monster yang berlari cepat ke arahnya. Master itu adalah babi hutan pedang seperti yang dikatakan oleh Lan Si. Zhou Zheng terkejut karena babi itu berlari tepat ke arahnya. Tapi itu bukan masalah besar bagi Zhou Zheng. Dia dapat menghindari serudukan babi itu dengan melompat ke atas. Lan Si maju ke depan Zhou Zheng. Dia berusaha melindungi Zhou Zheng dan menyuruh Zhou Zheng untuk pergi dari sana. Sedangkan dia akan mencoba menahannya semampunya. Tapi menurut Zhou Zheng, Lan Si justru mengganggunya. Zhou Zheng menyuruh Lan Si untuk bersembunyi dan tidak mengganggunya. Pan Si terkejut mendengar ucapan dari Zhou Zheng. Melihat gerakan Zhou Zheng yang begitu cepat, Lan Si sangat terkejut. Untuk serangan pertama, Zhou Zheng menggunakan keterampilan dual slash. Zhou Zheng tiba-tiba menghilang dari hadapan babi hutan pedang, dia muncul di belakangnya, dan langsung menebasnya. Serangan pertamanya hampir mengurangi setengah dari bar kesehatannya. Sedangkan serangan keduanya, langsung menghabisi babi hutan pedang itu. Setelah babi hutan pedang itu terjatuh ke tanah, Lan Si dan Zhou Zheng pun mendekat ke arahnya. Zhou Zheng terlihat sangat puas karena dia telah selesai menghabisi monster babi hutan pedang. Yang membuatnya sangat puas adalah, ternyata kedua skill itu benar-benar bisa berguna di dunia nyata. Tidak hanya dengan Lan Si. Dia terlihat sangat kena mental setelah mengetahui bahwa Zhou Zheng berhasil mengalahkan babi hutan pedang sendirian, yang bahkan tidak bisa dikalahkan dengan mudah oleh seniman bela diri peringkat 4 atau 5. Lan Si bertanya-tanya, apakah benar, Zhou Zheng bukan seorang ahli bela diri? Setelahnya, Zhou Zheng menyuruh Lan Si untuk membawa mayat babi hutan pedang itu kembali ke kota. Tentu saja, hal itu membuat Lan Si benar-benar sangat terkejut. Beberapa saat kemudian, di kediaman Zhou Zheng. Lagi-lagi, Zhou Zheng, Zhou Hongqiang dan Su Yunwen sedang makan di meja makan. Di sana, tersaji hidangan dari babi hutan pedang yang berhasil dihabisi oleh Zhou Zheng. Zhou Hongqiang terkejut melihat hidangan yang ada di hadapannya. Pertama, ular bayangan abu-abu, dan sekarang adalah babi hutan pedang. Zhou Hongqiang bahkan tidak tahu apakah dia harus memuji Zhou Zheng ataukah harus memarahinya lagi. Kemudian, sembari makan, Zhou Zheng tiba-tiba menanyakan, apakah ayahnya mau meminjamkan beberapa kristal atau emas. Zhou Hongqiang terkejut atas permintaan dari Zhou Zheng. Zhou Zheng menjelaskan bahwa dia ingin bertaruh pada dirinya sendiri untuk pertempuran besok. Zhou Zheng menanyakan kepada ayahnya, apakah itu tidak apa-apa. Panel berpindah di tempat pelatihan. Di depan pintu masuk, ada 2 orang yang sedang mengobrol. Pemuda yang memakai topi menanyakan, kenapa pemimpin mereka melakukan pelatihan ini secara intensif. Pemuda yang berambut mohawk mengatakan, jika Yan Bosun terlalu serius dengan pertarungan ini. Apalagi dia hanya bertarung dengan seorang sampah,
dan itu tidak sepadan. Di sisi lain, di dalam tempat pelatihan, Yan Bosun terlihat sedang berlatih menggunakan alat latihan yang ada di sana. Yan Bosun terlihat sangat kelelahan setelah dia seharian latihan tanpa henti. Dia sangat yakin kalau dia pasti akan menang. Sebab, ini bukan hanya sebuah pertarungan biasa, melainkan tentang harga diri. Yan Bosun melihat dirinya yang saat ini telah mencapai seniman bela diri peringkat 3. Yan Bosun tertawa sangat keras sembari memperlihatkan kekuatannya saat ini. Dia sangat bahagia, dia menunjukkan perbedaan antara sampah dan seorang jenius seperti dirinya. Tiba, hari di mana perburuan antara Zhou Zheng melawan Yan Bosun. Di tempat berkumpulnya mereka berdua, banyak orang yang ingin menyaksikan pertarungan itu. Mereka berdua pun sudah siap menggunakan perlengkapan mereka masing-masing. Di kubu Yan Bosun, banyak gadis yang mendukungnya. Mereka sangat yakin, jika Yan Bosun pasti akan menang, dan mereka akan selalu mendukungnya. Sedangkan di kubu Zhou Zheng, orang-orang yang selalu dibantu oleh Zhou Zheng, mereka datang untuk memberikan semangat kepadanya. Zhou Zheng pun langsung mengangkat tangannya, dan menyapa mereka semua yang telah mendukungnya. Di belakang Zhou Zheng, Yan Bosun tak menyangka, ternyata Zhou Zheng juga memiliki banyak penggemar. Kemudian, Zhou Zheng memegang kepala seorang anak kecil. Anak itu bernama Xiao Xiao. Zhou Zheng menanyakan, apakah Xiao Xiao sudah bertaruh untuknya. Sembari malu-malu, Xiao Xiao mengatakan, jika dia belum melakukannya. Sebab, dia tidak memiliki uang. Tanpa ragu, Zhou Zheng memberikan sebuah kristal kepada Xiao Xiao. Zhou Zheng menyuruhnya untuk bertaruh menggunakan kristal itu untuk kemenangannya. Yan Bosun terlihat kesal melihat keakraban Zhou Zheng dengan anak itu. Yan Bosun tak percaya, Zhou Zheng menyuruh, dan membiarkan seorang anak-anak untuk berjudi. Zhou Zheng menenangkan Yan Bosun. Menurut Zhou Zheng, ini bukanlah sebuah perjudian, jika dia bertaruh pada orang yang sudah dipastikan akan menang. Lagi-lagi, Yan Bosun dibuat kesal atas kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh Zhou Zheng. Zhou Zheng mengulurkan tangan kanannya dan mengucapkan agar Yan Bosun sukses dalam pertarungan ini. Namun, Yan Bosun mengabaikan Zhou Zheng. Dia menyuruh Zhou Zheng untuk menyimpan keberuntungan untuknya sendiri. Kemudian, mereka naik ke dalam mobil mereka masing-masing. Juri pertandingan mengumumkan bahwa dalam pertandingan ini, kedua belah pihak telah setuju untuk mengizinkan metode apapun untuk memburu monster. Untuk menentukan kemenangan, hal itu ditentukan berdasarkan nilai monster yang diburu. Kemudian, pertandingan pun segera dimulai. Zhou Zheng terlihat santai, bagaikan tidak memiliki beban dalam pertandingan ini. Kemudian, mereka bergerak ke arah yang berbeda. Sedangkan Yan Bosun, dia terlihat sangat percaya diri setelah dia naik tingkat 3. Dalam hatinya, juri pertandingan itu mengatakan, jika seorang yang merupakan anggota pelatihan seni bela diri bertarung dengan seniman bela diri tingkat 3. Menurutnya, pelajaran ini merupakan pelajaran yang cukup tinggi jika dia bisa kembali hidup-hidup. Sedangkan di atas benteng kota, Zhou Hongqiang mengamati kepergian Zhou Zheng. Bawahan Zhou Hongqiang menanyakan, apakah mereka perlu mengirim orang untuk melindungi Zhou Zheng. Menurut Zhou Hongqiang, itu tidak perlu. Menurutnya, dia tidak bisa melindungi Zhou Zheng selamanya. Itu karena Zhou Zheng harus tumbuh sendiri. Panel berpindah di sebuah gedung tinggi di luar kota. Terdengar sebuah panggilan dari alat komunikasi milik seseorang. Orang itu mengambil alat komunikasi itu. Orang di sisi lain mengatakan, jika misi telah tiba, kode target, menghabisi 2. Hadiahnya adalah 1 buah kristal hijau. Orang itu melihat profil dari target yang akan dia habisi. Targetnya adalah Zhou Zheng. Pria tua itu mengatakan, demi kristal hijau, dia akan menganggap ini sebagai jalan-jalan saja. Pria tua itu bernama Tang Xian, dia adalah seorang seniman bela diri peringkat 5. Kemudian, di tempat lain, terlihat seseorang melompat dari satu gedung ke gedung yang lain. Gerakan orang itu sangat cepat, sehingga tidak bisa dilihat dengan mata orang biasa. Ternyata, orang itu adalah seorang wanita. Ia telah kembali dari misinya. Wanita itu melaporkan, jika dia telah berhasil melakukan misinya. Seseorang yang berada di dalam ruangan mengatakan, jika melakukan ini hanya untuk 1 kristal hijau. Menurutnya, perdagangan yang tidak menguntungkan semacam ini, dia hanya akan melakukan hal ini, sekali ini saja. Orang itu mengatakan, jika dia hanya perlu menghancurkan orang itu saja. Rencana mereka akan berhasil,
dan mereka akan mendapatkan kembali keuntungan berkali-kali lipat. Panel kembali ke pertandingan. Terlihat, Zhou Zheng menghentikan laju kendaraannya dan melihat peta yang dia bawa. Zhou Zheng tak menyangka bahwa peta yang diberikan oleh Su Yunwen sangatlah detail. Dalam peta itu ditunjukkan tempat-tempat di mana terdapat monster-monster berkumpul. Untuk pemanasan, Zhou Zheng memilih untuk berburu beberapa Shadow Wolf terlebih dahulu. Tak lama berjalan, Zhou Zheng sudah melihat beberapa bar kesehatan dari Shadow Wolf. Terlihat, para Shadow Wolf itu sedang memburu mangsanya. Tak lama kemudian, mereka menyadari kedatangan seseorang. Tanpa merasa takut sedikit pun, Zhou Zheng langsung turun di hadapan seekor Shadow Wolf yang sedang memakan mangsanya. Tak butuh lama, Zhou Zheng sudah berhasil menghabisi kelima Shadow Wolf itu. Namun, Zhou Zheng terlihat sangat kelelahan. Dia kali ini benar-benar yakin jika batasnya hanya 5 ekor saja. Saat ini, Zhou Zheng sudah mencapai level 16. Kemampuannya seharusnya sedikit lebih baik daripada seniman bela diri peringkat 3. Tiba-tiba, Zhou Zheng merasakan sakit pada dadanya. Lalu, Zhou Zheng mengeluarkan sebuah ramuan berwarna merah. Zhou Zheng penasaran, apakah ramuan pemulihan yang ada di dalam game dapat berguna di tempat itu. Ramuan itu adalah ramuan pemulihan kecil. Ramuan ini dapat memulihkan 120 HP dalam 6 detik. Setiap detik, HP meningkat 20. Lalu, Zhou Zheng membuka ramuan itu. Dia mencium baunya, dan menurutnya baunya seperti bau deterjen. Setelahnya, Zhou Zheng menuangkan cairan potion itu pada luka gores di dadanya. Namun, tidak ada yang terjadi pada lukanya. Zhou Zheng berpikir, apakah mungkin dia harus meminumnya untuk mendapatkan efek dari potion itu. Namun, Zhou Zheng ragu, apakah potion itu dapat diminum. Untuk mengetahuinya, Zhou Zheng pun langsung meminum cairan potion itu. Benar saja, tak butuh waktu lama, cairan potion itu pun langsung bekerja dan menyembuhkan lukanya. Zhou Zheng tak menyangka, ternyata lukanya dapat sembuh begitu cepat. Bahkan, luka gores kecil di seluruh tubuhnya juga langsung sembuh. Zhou Zheng kali ini benar-benar membawa obat yang sangat luar biasa ke dunia itu. Di sisi lain, di sekitaran hutan, terlihat teman-teman Yan Bosun sedang duduk di bawah pohon. Akhirnya kita tahu siapa nama pria berambut mohawk ini. Dia bernama Yang Yu, dia berada di ring 2 martial artist. Dan pria yang mempunyai luka di matanya, dia bernama Zhou Lanbo. Dia saat ini berada di rang 3 martial artist. Yang Yu menanyakan, apakah Zhou Lanbo bertaruh pada seseorang di pertandingan hari ini. Namun, Zhou Lanbo kesal. Sebab, dia sama sekali tidak memikirkan pertaruhan. Saat ini saja mereka sedang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan uang. Tiba-tiba, seorang wanita yang bersama mereka, menyuruh mereka semua untuk diam. Sebab, ada seseorang yang datang ke sana. Wanita itu bernama Guo Yue. Dia berada di rang 3 martial artist. Ternyata yang datang adalah Tang San. Melihat ada beberapa orang di sana, Tang San justru malah terkejut, karena dia bertemu dengan beberapa orang yang masih hidup. Guo Yue berteriak, dia menyuruh Tang San untuk berhenti di sana. Namun Tang San mengatakan, jika dia hanyalah seseorang yang tersesat di dalam hutan. Sembari tersenyum dan menunjukkan foto Zhou Zheng, Tang San menanyakan, apakah mereka bertemu dan melihat orang dalam foto itu. Yang Yu mengatakan jika itu adalah Zhou Zheng. Mereka bertemu dengannya kemarin. Zhou Lanbo langsung berteriak menyuruh Yang Yu untuk diam. Tang San tersenyum. Dengan ini dia tidak perlu khawatir jika menghabisi seseorang yang tidak bersalah. Tang San langsung melesat ke arah Guo Yue. Seketika itu, tubuh Guo Yue langsung terbelah menjadi 2. Zhou Lanbo menyadari, jika hidup mereka dalam bahaya, kalau mereka tetap berada di sana. Dia melesat ke depan ke arah Tang San, dan menyuruh Yang Yu untuk segera pergi dari sana. Namun, usaha Zhou Lanbo sia-sia. Sebelum senjatanya mengenai Tang San, terlebih dahulu, Tang San berhasil menyerang Zhou Lanbo dan membuatnya langsung tewas di tempat. Yang Yu sangat ketakutan melihat kedua temannya dihabisi dengan sangat mudah oleh pria tua itu. Sembari bersiap mencentikan jarinya ke arah kepala Yang Yu, Tang San mengatakan, jika dia akan merasa sangat bersalah karena dia tidak suka meninggalkan hal-hal yang bisa menjadi bukti, terutama seorang manusia. Sedangkan Yang Yu, dia menangis setelah mengetahui bahwa hidupnya tinggal beberapa detik lagi. Yang Yu sedikit menyesali apa yang dia katakan sebelumnya, sehingga membuat kedua teman dan dirinya harus kehilangan nyawa. Di sisi lain,
Zhou Zheng sedang mengintai beberapa Shadow Wolf dari atas pohon. Di antara beberapa Shadow Wolf, ada satu yang berwarna putih. Menurut Zhou Zheng, serigala itu pasti adalah rajanya. Namun, setelah melihat peralatan yang dia miliki, Zhou Zheng tidak yakin kalau dia bisa menang melawan serigala putih itu. Setelah melihat jam di tangannya, dia melihat bahwa sekarang sudah jam 1 siang. Jika dia tidak mendapatkan mangsa yang berharga, maka dia akan benar-benar kalah dalam perburuan kali ini. Tiba-tiba, Zhou Zheng melihat sebuah bar kesehatan dari arah lain. Zhou Zheng mengetahui jika itu adalah seorang manusia. Zhou Zheng terkejut karena bar kesehatannya dipenuhi dengan niat menghabisi yang sangat kuat. Zhou Zheng bertanya-tanya, apakah orang itu datang ke sana untuk menghabisinya. Tang San berjalan mendekat ke arah Zhou Zheng bersembunyi. Namun, setelah melihat ke atas, tidak ada siapapun yang ada di sana. Tang San tak menyangka, tidak ada siapapun di sana. Dia menduga, apakah ini karena dia terlalu sensitif? Ternyata, Zhou Zheng sudah terlebih dahulu bersembunyi, karena dia tahu orang itu sangatlah kuat.